Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Najwa Julianti dengan NIM 2210911320045. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari otot ekstremitas atas. Yang pertama itu adalah otot musculus deltoideus. Jadi musculus deltoideus ini dia mempunyai 3 parts. Yang pertama adalah musculus deltoideus pars anterior. Jadi untuk origonya itu berada di os clavicula, untuk insersionya berada di os humerus, inervasinya di nervus axillaris C5 sampai C6. Untuk aksinya adalah fleksi, aduksi horizontal, dan rotasi medial. Selanjutnya ke musculus deltoideus medius. Jadi musculus deltoideus medius ini dia origonya berada di acromion, insersionya berada di os humerus, inervasinya berada di nervus axillaris C5 sampai C6. Untuk aksinya adalah abduksi. Selanjutnya adalah musculus deltoideus posterior. Untuk ini origonya berada di os scapula, insersionya di os humerus, inervasinya di nervus axillaris C5 sampai C6. Aksinya adalah ekstensi, abduksi horizontal, dan rotasi lateral. Selanjutnya kita masuk ke musculus pectoralis major. Jadi musculus pectoralis major ini dia mempunyai 2 pars. Yang pertama ada pars sternocostalis, yang kedua adalah pars clavicularis. Jadi untuk pars sternocostalis ini origonya berada di os sternum dan cartilago costa 2 sampai 4. Insersionya berada di os humerus, inervasinya berada di nervus C7 sampai torakal 1. Aksinya adalah adduksi, aduksi horizontal, dan rotasi medial, serta depresi, rotasi ke bawah, dan abduksi pada os scapula. Selanjutnya adalah musculus pectoralis major pars clavicularis. Jadi origonya berada di os clavicula, insersionya berada di os humerus, inervasinya berada di nervus C5 sampai C6. Untuk aksinya adalah fleksi. Selanjutnya ke musculus pectoralis minor. Jadi musculus pectoralis minor ini akan terlihat jika si musculus pectoralis majornya itu dibuka. Nah, nanti ada yang langsung bertempelan dengan bertempelan dengan tulang, yaitu si musculus pectoralis minornya. Jadi untuk origonya berada di os costa 3 sampai 5, insersionya berada di processus coracoideus, inervasinya berada di nervus C8 sampai T1. Untuk aksinya depresi, rotasi ke bawah, dan abduksi pada os scapula serta mengangkat os costa. Nah, selanjutnya di sini terlihat ada musculus bicep brachii, ada musculus brachialis, bicep brachii, ada musculus brachialis, ada musculus pronator teres, ada musculus brachioradialis, ada musculus extensor carpi radialis longus, ada musculus flexor carpi radialis, ada musculus palmaris longus, terdapat musculus flexor digitorum superficialis, ada musculus flexor carpi urnalis, terdapat ada retinaculum musculorum flexorum, ada hipotenar, ada musculus flexor digitorum superficialis tendines, dan ada musculus flexor digitorum profundus tendines. Selanjutnya kita lihat dari bagian belakang, ini terlihat ada musculus trapezius. Jadi musculus trapezius ini terbagi menjadi 3 pars, ada pars descendens, ada pars transversa, dan ada pars ascendens. Nah, untuk origonya yang pertama di pars descendens itu terletak di squama ossis occipitalis dan processus spinosus pada vertebra cervicalis atas. Untuk pars transversa terdapat di processus spinosus vertebra cervicalis bagian bawah dan vertebra thoracalis bagian atas. Terus untuk pars ascendens itu terdapat di processus spinosus vertebra thoracalis bagian tengah dan bawah. Untuk insersionya di pars descendens itu terletak di clavicula, di sepertiga akromial. Terus untuk pars transversa terletak di acromion. Untuk pars ascendens terletak di spina scapula. Untuk sarafnya dipersarafi oleh nervus accessorius dan C3 sampai C4. Untuk aksinya adalah elevasi, adduksi, dan depresi scapula.
Selanjutnya di sini terlihat ada otot teres minor, teres mayor, terus terdapat adanya otot latissimus dorsi, terus terlihat juga ada otot tricep brachii. Kalau misalkan tampang depan ada bicep brachii, kalau di belakang ada tricep brachii, yang artinya punya 3 kepala. Nah, untuk tricep brachii ini origonya berada di caput longus dan tuberositas infraglenoidalis scapula. Terus untuk insersionya terletak di processus oleokranon. Terus kalau musculus brachioradialis itu origonya terletak di 2/3 supracondylus lateral humeri septum intermuskular lateral. Terus untuk insersionya terletak di processus styloideus radii. Terus selanjutnya terlihat ada musculus extensor carpi radius longus, musculus extensor carpi radialis brevis, terdapat musculus extensor digitorum, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor Terus terlihat juga ada musculus extensor digitorum, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, dan musculus extensor pollicis longus. Jadi mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.